membacanya, Xiaoyan tiba-tiba berteriak ke arah hutan yang luas di sekitar. Cailin! Namun tidak ada reaksi sedikit pun, bahkan setelah waktu yang lama. Tidak punya pilihan lain, dia berteriak sekali lagi. Ratu Medusa, ada masalah, ayo pergi. Kali ini, cahaya 7 warna akhirnya bergegas keluar setelah teriakannya terdengar. Dalam beberapa kedipan, Ratu Medusa sudah muncul di depan Xiaoyan. Ada beberapa masalah yang mengharuskanku untuk pergi ke wilayah sudut hitam. Mari kita pergi. Xiaoyan jelas mengabaikan wajah dingin Ratu Medusa saat dia berbicara. Kamu bisa melupakan tentang mendapatkanku untuk menjadi pejuang yang gratis. Alis Ratu Medusa melengkung saat dia berbicara dengan suara dingin. Tidak akan ada lagi orang yang membantumu memperbaiki pil pemulihan roh jika aku mati. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh, sayap api hijaunya mengepak, dia berbalik dan melesat menuju wilayah sudut hitam. Sementara itu, di pusat kota Feng, di sebuah aula, tempat aliansi hitam dulunya berada. 3 pemimpin faksi kuat, sekte langit gelap, faksi harimau liar, faksi Lausa, serta dengan ratusan pasukan mereka telah memaksa Xiaoli, tepatnya gerbang Xiao, agar meninggalkan kota Feng. Kamu adalah pemimpin gerbang Xiao? Aku tidak akan bertele-tele. Jangan salahkan kami karena mencuci tempat ini dengan darah jika kamu tidak memberiku jawaban yang jelas dalam waktu 1 jam. Pemimpin geng harimau liar berkata. Tatapan Xiaoli gelap dan dingin saat dia mengamati 3 orang di depannya. Aku jelas menyadari 3 dari kalian memiliki tinju yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam. Namun hanya ada 1 kota, kepada siapa harus diserahkan? Xiaoli bermain dengan cangkir teh di tangannya ketika dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Kita bisa saja meninggalkan kota Feng. Namun aku bukanlah pemimpin sejati gerbang Xiao. Jika kalian ingin kami pergi, tunggu pemimpin kami kembali. Kamu terlalu banyak omong. Aku datang ke sini untuk memberitahumu untuk keluar dari kota ini. Salah satu pemimpin faksi membanting keras meja di depannya. Ekspresi Xiaoli segera menjadi suram. Kelompok besar laki-laki hitam berpakaian di belakangnya juga sudah mulai bersiap untuk melancarkan serangan. Jika pertempuran pecah, kalian ingin gerbang Xiao untuk keluar dari kota Feng? Bahkan Han Feng tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Sebuah tawa dingin samar tiba-tiba terdengar di aula. Sosok Xiaoyan segera muncul di tengah aula di depan tatapan semua orang. Mata pemimpin dari 3 faksi tanpa sadar menyusut saat mereka menyaksikan Xiaoyan yang muncul seperti kilat. Siapa kamu? Pemimpin sekte langit gelap bertanya. Aku memperingatkanmu, ini adalah masalah antara kami dengan gerbang Xiao. Hal yang terbaik orang luar tidak campur tangan. Dia adalah pemimpin sejati gerbang Xiao kami. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia adalah orang luar? Xiaoli tersenyum samar. Para pemimpin dari 3 faksi besar sedikit kaget ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoli. Teman ini terlihat sedikit asing. Sepertinya aku tidak pernah melihatmu di wilayah sudut hitam sebelumnya. Bisakah aku tahu siapa namamu? Aku adalah Xiaoyan. Silahkan lakukan pertarungan denganku jika aku menyinggungmu. Xiaoyan tersenyum sedikit. Namun nama sederhana ini tiba-tiba menyebabkan suasana seluruh aula menjadi kaku. Nama Xiaoyan sudah cukup terkenal di wilayah sudut hitam yang telah membunuh Fan Lao dan Han Feng. Dibandingkan dengan mereka bertiga, kekuatan mereka masih jauh di bawah Fan Lao, apalagi Han Feng. Meskipun itu bukan hal yang terhormat, mereka berdua benar-benar kehilangan nyawa di tanganku. Kenapa? Jangan bilang kalian bertiga datang ke sini kali ini untuk mencari keadilan bagi mereka. Apa yang dikatakan saudara Xiao? Kami tidak akrab dengan Han Feng. Bagaimana mungkin kita di sini untuk mencari keadilan baginya? Namun, pemimpin Xiao harus jelas menyadari niat kami. Kota Feng adalah kue besar. Keuntungannya yang kaya adalah sesuatu yang akan menyebabkan mata siapapun menjadi merah. Kami secara alami tidak terkecuali. Jadi, kalian bertiga sedang berpikir untuk merebut hak mengendalikan gerbang Xiao dari kota Feng? Xiaoyan menyipitkan matanya dan mempelajari keganasan samar yang perlahan muncul di mata ketiga pemimpin. Xiaoli yang berada di belakang Xiaoyan juga sepertinya telah merasakan sesuatu. Dia diam-diam memberikan tanda. Segera sekelompok besar berpakaian hitam di belakangnya perlahan mengencangkan senjata mereka. Namun sebelum pertarungan terjadi, sosok Anggun tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan tanpa ada peringatan.
Aula yang awalnya tegang malah menjadi semakin tegang. Bahkan wajah ketiga pemimpin faksi kuat di sisi berlawanan juga langsung berubah. Seorang Dojong, tenggorokan ketiga pemimpin besar diam-diam berguling, keringat dingin muncul di dahi mereka. Saat itu, aliansi hitam bahkan tidak memiliki elit sejati Dojong. Ratu Medusa tidak memiliki reaksi sedikit pun terhadap senyum Xiaoyan di sampingnya. Matanya dengan dingin menyapu Aula. Siapapun yang tertangkap oleh tatapannya akan merasakan kulit mereka menjadi dingin. Wajah mereka juga menjadi agak tidak wajar di bawah tatapan berbahaya dari Xiaoyan. Sesaat kemudian, mereka tertawa datar. Pemimpin Xiao, tolong jangan tersinggung hari ini. Kami pasti akan datang dan meminta maaf di masa depan, sudah terlambat hari ini. Salah satu pemimpin faksi berkata dan buru-buru berbalik pergi. Dua pemimpin lainnya segera mengikuti. Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru. Tawar hidup Xiaoyan menyebabkan mereka bertiga segera menghentikan langkah kaki sebelum keluar dari pintu. Karena kalian bertiga sangat tertarik dengan kota Feng, mengapa kita tidak terlibat dalam transaksi bisnis? Transaksi bisnis? Ketiga pemimpin yang awalnya berpikir bahwa Xiaoyan ingin berbalik melawan mereka, kini tercengang. Kerjasama seperti apa yang diinginkan pemimpin Xiao? Aku memiliki musuh yang cukup kuat, meskipun aku sudah punya kepercayaan diri untuk bersaing, tapi aku masih membutuhkan beberapa bantuan. Kekaisaran Jama, Sekte Mystic Cloud. Sekte Mystic Cloud? Ketiga pemimpin bergumam lembut. Jika berita yang aku peroleh tidak salah, Sekte Mystic Cloud memiliki elit Dojong. Namanya sepertinya disebut Yunsan. Salah satu pemimpin faksi berkata. Xiaoyan tidak merasa terkejut bahwa tiga pemimpin telah mendengar tentang Sekte Mystic Cloud, meskipun jarak wilayah sudut hitam dengan Kekaisaran Jama terbentang jauh. Aku tidak meminta kalian untuk berurusan dengan Yunsan. Selain Yunsan, Sekte Mystic Cloud hanya memiliki 3 Douhuang. Sisanya kebanyakan Douang dan Douling. Kita juga memiliki elit Dojong. Adapun Douhuang, apakah ada orang yang lebih kuat dari Han Feng? Sesaat kemudian, Xiaoyan mengeluarkan pil Mighty Huang. Pil Mighty Huang adalah pil obat tingkat 6. Efeknya sangat sederhana, memungkinkan elit Douhuang untuk meningkatkan kekuatannya 1 atau 2 bintang dalam waktu singkat. Jika kalian bertiga setuju, aku pasti akan menyerahkan pil Mighty Huang setelah masalah ini berhasil diselesaikan. Selain itu, kalian semua akan dapat menikmati keuntungan dalam wilayah sudut hitam yang akan menyebabkan orang lain iri. Tawa lembut Xiaoyan mendarat di telinga mereka bertiga. Mereka bertiga memandang satu sama lain sebelum akhirnya mengangguk keras di bawah daya pikat pil Mighty Huang. Baiklah, kami akan melakukan seperti yang kamu katakan. Xiaoyan secara alami menghela napas lega ketika dia melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya. Setelah mendiskusikan beberapa langkah sederhana dengan mereka bertiga tentang akomodasi mereka di kota Feng, Xiaoyan kemudian mengizinkan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. 太好了，萧炎的天阴宗、罗刹门、黄石帮、黑角域大半的势力都愿意协助你反攻云岚宗了。如今我们接手寒风的资源，建立了萧门。 Aula besar segera menjadi kosong setelah sekelompok besar orang yang mengancam yang dipimpin oleh ketiga pemimpin itu pergi. Saudara ketiga, meskipun orang-orang ini telah setuju, kita harus memperhatikan mereka. Xiaoli perlahan berjalan ke sisi Xiaoyan. Tatapannya samar-samar melirik Ratu Medusa sebelum dia mengerutkan kening. Itu pasti, kalau bukan karena Medusa ada di sini hari ini, kemungkinan mereka tidak akan setuju dengan syarat yang kita ajukan. Xiaoyan tertawa dan berkata, Ratu Medusa? Xiaoli terkejut ketika dia mendengar nama ini. Dia sepertinya langsung mengingat sesuatu. Rahasiakan ini. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Ratu Medusa. Kali ini terima kasih banyak. Kamu ingin aku membantumu melawan Yunsan? Mata Ratu Medusa melirik Xiaoyan saat dia dengan dingin tertawa. Mengapa aku harus membantumu? Yunsan saat ini juga merupakan seorang elit Dojong. Aku tidak perlu memprovokasi lawan yang kuat seperti itu. Xiaoyan tersenyum saat dia dengan lembut berbicara. Kita telah sepakat saat itu, kamu tidak dapat menolak permintaanku pada saat-saat penting. Yang mulia, kamu tidak akan melupakan kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya, bukan? Kau menipuku lagi? Alis Ratu Medusa merajut saat suara dinginnya yang mematikan tulang yang berisi kemarahan terdengar. Xiaoyan menghela napas dan menggelengkan kepalanya.
Tenang, ketika saatnya tiba, kamu bisa duduk diam di samping. Jika kamu tidak ingin campur tangan, aku tidak akan memaksamu. Ratu Medusa merajut alisnya sedikit ketika dia mendengus. Jangan berpikir bahwa kata-kata seperti itu akan bekerja padaku. Aku secara alami akan memutuskan setelah melihat situasi. Aku, Ratu Medusa, tidak hanya akan menjadi senjata di tangan seseorang. Setelah dengusan dingin, tubuh Ratu Medusa bergetar dan dengan aneh menghilang tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Xiaoli merajut alisnya saat dia menatap tempat di mana Ratu Medusa menghilang. Saudara ketiga sepertinya tidak masuk akal untuk bergantung padanya. Aku tidak akan pernah menaruh harapanku padanya. Wanita ini mungkin luar biasa kuat, tapi karakternya terlalu memberontak. Xiaoyan menggelengkan kepala dan menyuarakan pikirannya. Apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Tanpa bantuannya, peluang kita ketika berhadapan dengan Yunsan tidak terlalu tinggi. Xiaoli agak khawatir ketika dia berbicara. Tenang, tinggalkan Yunsan padaku. Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan kembali duduk di kursi. Dia kemudian memegangi kepalanya merasakan frustasi. Pada saat ini, dia akhirnya merasa bahwa balas dendam bukanlah masalah sederhana. Hal yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Menghela napas dalam-dalam, tatapan Xiaoyan tiba-tiba terlempar ke cincin hitam gelap di jarinya dan sukacita segera melonjak ke wajahnya. Dia hampir lupa kekuatan terakhirnya saat melawan Yunsan. Orang lain yang memanggil Yao Lao sebagai Yao Yunje. Dengan kata lain, Yao Lao pasti seorang ahli di level Douzong. Dengan kemampuannya saat ini, selama dia diberi bahan obat yang cukup, dia akan dapat memikirkan 2 atau 3 metode untuk membangunkan roh Yao Lao. Tangan Xiaoyan tiba-tiba membanting ke atas meja yang membuat Xiaoli di sampingnya terkejut. Kakak, bisakah kamu membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat? Tidak masalah. Kota Feng kebetulan memiliki beberapa toko bahan obat. Saat ini mereka semua mencoba untuk menjilat dengan kita. Xiaoli mengangguk dan bertanya, bahan obat apa yang kamu butuhkan? Xiaoyan berbalik dan menulis di sebuah kertas, lalu memberikannya pada Xiaoli. Sebaiknya kita dapat menemukan semua bahan obat ini. Yang terbaik semua dapat diperoleh dalam waktu setengah bulan. Bunga abadi kegelapan, daun api matahari spiritual. Tatapan Xiaoli menyapu kertas dan mempelajari nama yang asing. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Mungkin harganya juga tidak murah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia baru menyadari bahwa sekarang dia bukan di Akademi Dalam. Energi api yang berlimpah yang dia miliki tidak akan berguna di sini. Kemudian dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol giok muncul di atas meja. Ini adalah semua pil bahan obat yang disempurnakan oleh Han Feng di masa lalu. Aku rasa sudah cukup jika kamu menjualnya. Selama periode ini, aku akan tetap di kota Feng untuk memperbaiki beberapa pil obat. Sampai kamu mengumpulkan semua bahan obat yang aku butuhkan. Xiaoli juga menghela napas lega setelah mendengar bahwa Xiaoyan akan tetap di kota Feng. Dia segera pergi untuk mencari pil bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan.